Setelah hal itu berpindah di perahu terbang, di sana Nona Lan mengatakan bahwa ia dengar benua Dewa Petir adalah tanah hukuman dewa. Bahkan rumput pun terlalu malas untuk tumbuh di sana. Ia bertanya kepada Chuyun, apakah kita di sini untuk bermain bertahan hidup di alam liar? Dikatakan oleh Chuyun bahwa rangkaian petir mereka sangatlah kuat. Jika ia bisa bermain dengannya sebagai gantinya. Ia menanyakan kepada Bailey Kwangseng apakah Bailey tidak menganggapnya menarik, yakni di benua petir tersebut. Kata Bailey, ini sangatlah menarik. Tapi kali ini ia bisa pergi bersama Chuyun dan Nona Lan dengan pemandangan yang begitu indah. Bahkan jika tidak dapat keuntungan itu bisa dapat diterima. Chu大哥，我们来这儿。 Hingga akhirnya mereka sampai di tanah benua Dewa Petir itu. Ketika sampai di sana, Kwangseng mengatakan layak disebut benua Dewa Petir karena kekuatan guntur dan kilat beberapa kali lebih kuat dari benua Qiankun. Terlihat di sana ada beberapa orang yang sedang berlatih menggunakan guntur. Terlihat juga ada tanaman yang memang tidak bisa tumbuh karena disambar oleh petir. Orang-orang di situ bersedih karena hasilnya percuma saja karena tidak ada tanaman yang tumbuh dan tidak ada hasil tahun ini. Nampaknya orang-orang itu menahan kekuatan petir untuk bisa menumbuhkan tanaman. Mereka pun berdoa semoga saja tanaman mereka bisa tumbuh agar keluarga mereka tidak kelaparan. Chuyun merasakan bahwa di sini kekurangan energi spiritual karena kekurangan 5 elemen. Tidak bisa menumbuhkan tanaman. Lalu kemudian Bailey Kwangseng menghancurkan formasi petir dari orang-orang itu. Akan tetapi justru orang-orang itu menjadi marah karena mereka mengendalikan rangkaian petir, yakni untuk membuat benih, malah dihancurkan oleh Bailey Kwangseng. Mereka mengatakan bahkan Chuyun dan lainnya ingin menghancurkan tanaman mereka, dan nantinya orang asing akan menduduki benua mereka. Orang-orang itu tampaknya akan bertarung melawan Chuyun. Terlihat di situ Kwangseng tampaknya tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Kata Chuyun wajar karena kelima unsur elemen tidak ada di sini. Hanya bisa menelan atau meminjam kekuatan dari petir. Hal itu membuat Bailey menjadi sadar. Tidak heran bahwa orang-orang itu berkata tidak ada jalan untuk kembali. Lantas orang-orang itu akan mengaktifkan 5 elemen untuk campuran atom. Mereka membuat formasi untuk menyerang. Mereka menyatukan kekuatan yang sebanding dengan bencana surgawi. Ketika Bailey akan melawan mereka dihentikan oleh Chuyun. Karena jangan sakiti mereka. Lalu kemudian Nona Lan maju untuk menggunakan kekuatannya. Disebabkan kekuatan teratai biru memang merupakan formasi insepsi yang baik. Nona Lan menahan serangan dari formasi tersebut. Terlihat orang-orang itu kewalahan, mereka akan menggunakan guntur ilahi lagi sebagai amunisi untuk menyerang. Chuyun menyatakan kepada semuanya orang-orang itu bahwa tubuh mereka tidak dapat menahan serangan balik dari formasi tersebut. Tapi orang-orang itu tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan Chuyun merusak lahan pertanian orang lain lagi. Lalu kemudian Chuyun menggunakan kekuatannya hanya dengan sekali hentakan berhasil menghancurkan formasi mereka. Dikatakan oleh orang-orang itu Dewa Petir tidak akan memaafkan Chuyun. Tidak lama muncullah Dewa Petir tersebut. Dewa Petir mengeluarkan kekuatannya dan juga sebuah monumen petir. Dikatakan oleh Dewa Petir bahkan kalian orang asing mencuri rumahnya namun diberitahu oleh Chuyun. Ia di sini hanya untuk menukar formasi Dewa Petir dan Chuyun tidak menginginkan tanah milik Dewa Petir ini. Lalu Nona Lan dan Bailey mencoba untuk menahan serangan dari Dewa Petir tersebut. Akan tetapi serangan itu tetap berhasil menembus hingga mementalkan Nona Lan dan juga Bailey Kwangseng. Ditegaskan oleh Dewa Petir, bahkan Chuyun dan lainnya tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan. Chuyun menanyakan bagaimana Dewa Petir tahu bahwa ia tidak bisa memberikannya kepada Dewa Petir. Dikatakan oleh Dewa Petir bahwa ia ingin kelima elemen itu muncul kembali. Apakah Chuyun bisa memberikannya? Bahkan kata Dewa Petir, para bos klan surgawi tidak dapat melakukannya. Dewa Petir berpikir Chuyun hanya mengulur waktu saja. Ia sangat marah karena Chuyun datang ke sini menghancurkan formasi petirnya, menyakiti orang-orangnya dan akan mengambil tanahnya.
Yang pastinya Cuyun akan menyesal karena telah melakukan hal itu. Dikatakan oleh Cuyun, menghancurkan susunan petir Dewa Petir itu hanyalah langkah pertama. Cuyun dengan mudahnya menghalau serangan dari Dewa Petir dengan tubuhnya. Hal itu membuat Dewa Petir terkejut. Bahkan Cuyun dapat menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan petir surgawi. Meski begitu, Dewa Petir terus saja menggunakan monumen petirnya untuk menyerang kepada Cuyun. Cuyun menghalau serangan dari monumen petir, lalu ia menggunakan pena lukisnya dan akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Dewa Petir. Lalu Cuyun sepertinya akan melakukan sesuatu kepada monumen Dewa Petir. Dewa Petir menduga nampaknya Cuyun benar-benar ingin mencuri monumen klannya, dan secara tiba-tiba saja monumen itu pun menghilang yang nampaknya masuk ke dalam lukisan. Dikatakan oleh Cuyun bahwa monumen Guntur diciptakan oleh kekuatan Guntur yang berisi kekuatan hukum surgawi. Dimanapun dikuburkan akan menjadi tempat hukuman. Mendengar itu, pantas saja kata Dewa Petir, tidak ada rumput yang tumbuh karena hukum dari kekuatan Guntur itu sendiri membuat tempat menjadi hukuman. Dijelaskan oleh Cuyun, petir pertama di awal dunia menciptakan kebangkitan, semua hal, kebangkitan, perubahan musim, kekuatan alam. Ini dapat membantu Anda mengedarkan 5 elemen, penuh dengan kekuatan spiritual. 约翰天罚之雷，这是怎么回事？成罪罚之地，什么？天哪！ Dan benar saja Cuyun pun membuat area sekitar menjadi tubuh tanaman dikarenakan monumen sudah dimasukkan ke dalam lukisan. Terlihat orang-orang itu sangat bahagia karena rumput di sini tumbuh dan menjadi hijau. Bahkan mereka bisa makan secukupnya. Dewa Petir juga mengatakan bahwa kekuatan alam adalah kekuatan surga. Ia menanyakan kepada Cuyun bagaimanakah Cuyun bisa memilikinya. Dijawab oleh Nona Lan bahwa Cuyun memiliki pemahaman yang kuat, mampu menyadari kekuatan surga di bawah kehancuran kekuatan kesengsaraan surgawi. Dewa Petir sangat berterima kasih kepada Cuyun karena menyelamatkan benua Dewa Petirnya. Bahkan ia rela memberikan apapun yang Cuyun inginkan. Hingga akhirnya ia pun memberikan monumen itu kepada Cuyun yang ada dalam lukisan. Orang-orang di situ juga sangat berterima kasih kepada Cuyun. Setelah hal itu, Cuyun memegang lukisan yang di dalamnya terdapat monumen petir. Kata Cuyun, objek ini berisi kekuatan Guntur dan ini dapat membantu Bailey meningkatkan kekuatannya. Huang Sheng berterima kasih dengan hal itu. Ditambah lagi lingkaran sihir Cuyun digunakan di tempat dengan kekuatan 5 elemen yang melimpah. Pastinya kekuatannya juga akan meningkat secara dramatis. Namun kata Cuyun, sayangnya formasi ini hanya berguna bagi orang-orang di bawah level Kaisar. Masih perlu penguatan. Dikatakan oleh Nona Lan bahwa ia mendapat banyak hal hari ini. Namun untuk apa kita membutuhkan susunan ini? Kata Cuyun, segala sesuatu harus dilakukan sebelum hujan turun, yang artinya sedia payung sebelum hujan. Direspon oleh Huang Sheng, baiklah, mengapa tidak pergi ke benua kabut beracun? Dan bagaimana caranya memperkuat area ini? Hingga akhirnya Cuyun, Huang Sheng bersama Nona Lan pergi ke benua kabut beracun tersebut. 凡事都要未雨绸缪，当此法阵。 Setelah Cuyun dan lainnya mendarat di sana, dikatakan oleh Bailey Baitian, ia mendengar sekte 5 racun memiliki ribuan harta karun yang diidam-idamkan oleh semua orang. Namun tidak seorang pun tahu di manakah sekte itu berada. Belum lagi ada leluhur 5 racun. Nona Lan menanyakan apakah Cuyun mencari leluhur 5 racun tersebut. Cuyun mendengar bahwa formasi pemurnian jiwa. Apakah racunnya cukup bagus? Tentunya Cuyun ingin melihat itu. Namun tiba-tiba saja ada orang yang berteriak bahwa zombie hitam ada di sini lagi. Kemudian terlihatlah ada sekumpulan orang yang adalah para murid dari sekte 5 racun membuat semacam formasi menutupi kota. Mereka melindungi sebuah harta yang disebut kendi abadi Raja Racun. Baitian mendengar bahwa penguasa kota Wandu baru saja pergi dan semua orang ingin berada di puncak. Bahkan ini lebih jelek dari jamuan pemakaman. Dan sepertinya kita akan bertengkar hebat hari ini. 万毒城城主前脚刚子，比桑袭还难看。 Lalu diperlihatkanlah di kota tiba-tiba saja ada seorang yang mencuri sesuatu yang adalah kendi Raja Abadi Racun. Ia pun membawanya kabur. Baitian yang melihat itu mengetahui bahwa sekte 5 racun akan datang.
Lalu orang yang mencuri itu ditemukan oleh seseorang yang adalah murid dari sekte 5 racun. Dikatakan olehnya bahwa tuannya menjadi botak karena begadang untuk membuat ramuan. Sangat dibutuhkan krim penumbuh rambut dan juga penguat tulang. Dikatakan bahwa kandi raja racun abadi ini adalah harta yang paling berharga dari kota 10.000 racun. Lalu orang yang mencuri itu pun melawan hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Orang yang mencuri itu pun berlari karena diserang secara beruntun. Orang yang mencuri itu pun mengatakan bahwa mungkinkah Dueng abadi telah mengakuinya sebagai gurunya. 加倍复还，这万窟的头急需古瓮。 Sementara itu, Chuyun yang ada di atas genteng, ia mengatakan bagaimanakah dengar pertunjukan yang bagus. Karena sekte 5 racun adalah protagonisnya. Jika Anda meninggoy segar setelah memasuki permainan, apalagi yang bisa ditonton selanjutnya, yang artinya Chuyun akan memperemehkan orang yang mencuri itu. Kembali kepada orang yang mencuri, ia dikepung oleh banyak orang, tapi ia berhasil mengalahkan semuanya. Ia mengatakan bahwa Kaisar Zun mengetahui bahwa ia tidak terkalahkan. Lalu orang itu pun datang kepada gurunya untuk membantu gurunya. Memperbaiki jiwa. Ia membawakan kendi raja abadi. Namun ketika muridnya akan memberikan kendi abadi itu, malah ia yang menyerang gurunya sendiri. 本人师尊，列把就是无敌，万古毒瓮，今日得以宝物，特来。 Gurunya tidak terima karena ia telah mengajarkan muridnya itu latihan selama bertahun-tahun, dan sekarang muridnya malah mencoba untuk menghabisinya. Muridnya berkata agar gurunya berhenti untuk melawan. Ia meminta kepada gurunya untuk serahkan formasi pemurnian jiwa penelan racun. Tapi dikatakan oleh gurunya jika ia memberikan kepada muridnya itu akan membuat muridnya meninggoy. Lalu muridnya itu menyerang menggunakan kekuatan Raja Racun Abadi yang mengeluarkan kekuatan ular menyerang kepada gurunya. 一臂把吞毒炼魂阵交，还不可交是吧？在万古毒瓮面前。 Gurunya menahan serangan tersebut. Muridnya berkata, apakah sekarang gurunya masih tidak ingin menyerahkan formasi pemurnian jiwa? Dan ketika gurunya akan terkena serangan ular hijau, muncullah Chuyun di sana menyelamatkan. Murid itu menanyakan siapa Chuyun, mengapa ikut campur urusannya. Kata Chuyun, ia hanya kebetulan lewat. Kemudian pencuri itu pun akan menyerang Chuyun dengan kekuatan racun. Namun Chuyun berhasil menahannya dengan mudah. Lalu menggunakan pena lukis untuk melumpuhkan pencuri tersebut. Hingga akhirnya pencuri itu pun meminta maaf dan memohon ampun kepada Chuyun. 怎么回事？管你是谁？像这样，得看你师尊。 Kata Chuyun, tidak ada gunanya untuk mohon ampun kepadanya, tergantung semuanya kepada guru pencuri itu. Namun guru pencuri itu tidak memaafkan muridnya yang sudah akan menghabisinya, dan gurunya pun menghabisi muridnya tersebut. Dikatakan oleh kakek karena Chuyun membantunya untuk menyingkirkan muridnya yang berkhianat. Ia ingin mengetahui imbalan apa yang diinginkan oleh Chuyun. Kata Chuyun, ia agak tertarik dengan formasi pemurnian jiwa menelan racun. Tapi nampaknya kakek menolak untuk menyerahkannya kepada Chuyun. Ia bisa saja menyerahkan formasi itu, tapi ia ingin menukarnya dengan nyawa Chuyun. Di saat itu juga muncul Betian yang akan membantu. Kakek juga menceritakan dulu ia membiarkan seseorang pergi, bahkan sebelum orang dilepaskannya itu pergi. Orang itu berjanji bahwa akan membalas budinya dengan baik. Namun yang pada akhirnya yang menyebabkan ia hampir terbunuh. Bahkan dia juga membawa orang untuk menghancurkan sektenya. Kali ini ia tidak akan membiarkan kesalahan yang sama lagi kepada Chuyun. Lalu kemudian Chuyun menyuruh Nonalan untuk maju, hingga akhirnya Nonalan maju untuk melawan kakek tersebut. Akan tetapi Nonalan terpukul mundur oleh kekuatan dari kakek. 兰若，让他冷静。接手送我灭门，还以为能有多厉。 Selanjutnya Betian yang maju untuk melawan kakek. Betian menggunakan kekuatan pedang petirnya, namun hasilnya sama saja. Karena Beli Betian dipukul mundur oleh kekuatan racun dari kakek. Yang pada akhirnya Chuyun yang maju sendiri untuk melawan kakek. Chuyun melindungi tubuhnya dengan kekuatan Kaisar Surgawi yang hal itu jelas membuat kakek tidak bisa menembus penghalang itu. Hal itu jelas membuat kakek menjadi terkejut karena tidak ada seorang pun di bawah langit dan bumi yang dapat melawan kekuatan jahatnya. Dikatakan oleh Chuyun, sayang sekali kakek sekarang hanya seorang kaisar, bukan seorang kaisar surgawi. Chuyun tidak akan memakai cara yang kejam. Ia mengajak kakek untuk duduk dan berbicara.
Namun tampaknya kakek menolak ajakan Chuyun tersebut. Kemudian kakek akan menggunakan kekuatan racunnya untuk menyerang. Terlihat kakek menggunakan monumen racun untuk menyerang kepada Chuyun. Baitian yang melihat itu mengatakan pantas saja petirnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatan jahat milik kakek tersebut. Kemudian kakek menyerang menggunakan susunan pemurnian jiwa racun. Nona Lan dan Baitian menyarankan kepada Chuyun untuk mundur saja karena kakek itu benar-benar serius kali ini. Dikatakan oleh kakek, ia telah menjaga sekte ini selama 100 tahun. Bahkan jika ia meninggal, ia tidak akan pernah membiarkan Chuyun menghancurkan sekte ini. Namun Chuyun dengan mudahnya membuat monumen susunan jiwa itu masuk ke dalam lukisan. Lalu kakek menanyakan kepada Chuyun mengapa Chuyun menyelamatkannya, karena mungkin ia akan terkena serangan balik setelah menggunakan susunan jiwa. Dikatakan oleh Chuyun bahwa kakek bersedia mengorbankan diri demi sekte tersebut. Ditambah lagi jika kakek meninggal, ia tidak bisa bertanya di mana lokasi formasi pemurnian jiwa menelan racun. Dikatakan oleh kakek yang berubah menjadi bapak-bapak bahwa formasi pemurnian menelan jiwa tersembunyi di monumen kuno beracun. Lalu Chuyun mengembalikan kendi Raja Abadi. Dikatakan oleh Chuyun bahwa pembentukan dari senior adalah sangat penting bagi Chuyun. Chuyun bisa berjanji kepada senior selama ia masih hidup, sekte 5 racun tidak akan pernah hilang. Senior pun bersujud dan berterima kasih telah melindungi sektenya. Setelah hal itu, Chuyun dan Baitian Nona Lan kembali ke perahu terbang. Dikatakan oleh Baitian bahwa Chuyun benar-benar pandai dalam hal ini karena kedua formasi nampaknya sudah siap. Kata Chuyun, mari kita lihat seberapa dahsyatnya. Nona Lan menanyakan kepada Chuyun kemana mereka selanjutnya. Kata Chuyun, mereka akan berangkat ke benua kepala naga.